Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan jasad seorang perempuan bernama Yuni di lokasi longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi tertutup kasur dan berada di dekat kendaraan roda 2. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit dan menggunakan alat berat karena korban tertimbun dalam tanah yang cukup tebal. Menurut data yang diperoleh, korban yang bernama Yuni merupakan ibu dari korban yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Kamis malam bernama Maya. Di hari kedua, proses evakuasi mendatangkan satu lagi alat berat untuk membantu proses pencarian jenazah. Sementara itu, 16 rumah warga tertimbun longsor. Korban yang masih belum ditemukan kini berjumlah 20 orang. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi dan situasi terkini terkait longsor di Cilacap, Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan Bupati Cilacap, ada Bapak Syamsul Aulia Rahman. Selamat siang Pak Syamsul. Selamat siang. Ya Pak Syamsul, hingga kini bagaimana penanganan longsor di Cilacap? Ya, ini kebetulan kami baru dari lokasi, seperti tadi apa yang sudah disampaikan, bahwa ini pencarian hari kedua. Hari pertama kemarin sudah dilakukan, ditemukan 2 yang korban meninggal dunia, dan hari ini atas nama Wahyudi ditemukan seorang ibu. Terus kemudian tadi pagi saya kebetulan langsung memimpin apel untuk pencarian jam 8 pagi. Semuanya personil gabungan TNI, Polri, relawan-relawan yang dipimpin langsung oleh kantor SAR Kabupaten Cilacap. Kurang lebih ada 300 personil tim SAR gabungan yang terus bergerak, dan tadi sekitar pukul 10-an ditemukan yang korban atas nama Wahyudi. Kondisi saat ini suasananya mendung, terus dilakukan pencarian dibagi dalam 5 sektor pencarian. Jadi dari sekitar 300-an itu dibagi ke dalam 5 boxitnya untuk pencarian. Gitu Mbak Salwa. Ya Pak Syamsul, jadi hingga kini data terbaru ada 3 orang meninggal dunia dan 20 hilang dan masih dalam pencarian ya Pak? Ya, betul Mbak. Jadi ada total itu semuanya ada 46, 23 selamat, terus kemudian 3 meninggal dunia dan 20 masih dalam pencarian. Serta ada yang korban selamat itu di rumah sakit dirawat ada 4 orang. 1 ada tindakan operasi tadi, laporan dari rumah sakit RSUD Majenang itu juga sudah dilakukan tindakan operasi. Ya. Apa kendala yang dihadapi oleh petugas SAR di sana, dan saat ini bagaimana dengan kondisi cuaca dan juga ketersediaan alat berat, Pak Syamsul? Ya, kendalanya bahwa tanah longsoran itu masih bersifat labil. Terus kemudian tadi suasananya sampai dengan siang hari ini mendung, tidak hujan. Terus kemudian jadi alat berat itu tidak bisa sekaligus untuk masuk secara bertahap. Tadi kami bersama ada BPBD Provinsi, terus kemudian dengan tim SAR gabungan itu menyampaikan apakah butuh alat berat ini, membutuhkan 1 lagi, sedang kita geser dari tempat yang lain masih di wilayah yang sama agar lebih optimal. Terus kemudian dari berbagai sektor seperti PMI, terus kemudian Basnas dan semua juga membantu alat-alat untuk evakuasi manual menggunakan cangkul dan sebagainya. Terus kemudian yang selanjutnya dari TNI Polri juga sama, termasuk dari Pak Dani menyampaikan akan ada tambahan dari batalion serta dari koramil-koramil setempat untuk membantu agar lebih optimal. Ya, terus yang selanjutnya pemerintah Kabupaten Cilacap
Cilacap menetapkan status tanggap darurat mulai hari ini. Ya, berapa jumlah rumah warga yang terdampak dan kemudian apakah ada informasi terkait longsor susulan? 16 rumah, ada terbagi di dalam 2 dusun, Mbak. Dibagi dalam 2 dusun, ada dusun Tarukahan, itu ada 8 rumah, dan di dusun Cibuyut itu juga 8 rumah. Longsor susulan dimungkinkan tetap, tadi makanya setiap tim yang dibagi dalam worksheet itu ada tim ahlinya dari kantor SAR agar penanganannya itu tetap berhati-hati karena memang tanah kondisi masih labil, serta di aliran di lokasi tersebut juga ada sungai kecil yang sementara karena tertimbun longsor itu ada air yang mengenang, jadi tetap dengan SOP standar yang dikomandoi oleh tim SAR. Baik Pak Samsul, apakah sebelumnya di wilayah yang terkena longsor ini memang sudah dideteksi akan terjadi longsor? Ya, jadi memang tadi kami menggali informasi dari kepala desa dan kepala dusun setempat. Sebenarnya waktu kejadian hari Kamis kemarin, Kamis malam itu posisi tidak hujan lebat, tetapi memang 3 hari sebelumnya itu hujan sangat lebat di wilayah tersebut, sehingga memang ada informasi terkait dengan retakan. Cuma terus kemudian belum sampai tindak lanjut. Malah kita pada saat itu hari Rabu kemarin itu kita ke desa sebelahnya juga sebenarnya ada yang longsor. Kita memitigasi ke sana, kita rencana mau mengundang ahli geologi, tetapi ternyata yang di sini itu sudah terjadi longsor duluan. Begitu Mbak Sapa. Baik, lalu bagaimana dengan permukiman warga yang terletak di sekitar area terdampak longsor? Apakah sudah dicek Pak untuk mencegah terjadinya longsor di titik-titik lainnya? Sudah Mbak, jadi yang terdekat di lokasi di 2 dusun tersebut, di lokasi area, terus kemudian kita sudah arahkan untuk mengungsi, kita siapkan ada di pos di rumahnya Pak Kades ataupun di pos di balai desa, kita siapkan, kita mitigasi, tetapi mereka lebih banyak memilih untuk tinggal di tempat saudaranya yang lebih aman. Begitu Mbak, kita sudah edukasi. Terus yang kedua, kita lagi berkoordinasi kepada Badan Geologi termasuk ke BNPB hari ini mau turun dari Jakarta, itu terus kemudian kita menyampaikan untuk butuh juga ahli geologi untuk memitigasi apakah di situ mungkin nanti ke depannya perlu relokasi atau mungkin tidak lanjut sebagainya. Baik Pak Samsul, lalu bagaimana dengan kondisi korban selamat dan bagaimana dengan nasib korban yang kehilangan tempat tinggalnya Pak? Siap. Kondisi yang korban selamat tadi yang di rumah sakit sudah kita tangani, total ada 4 orang, sudah dilakukan operasi 1 orang, terus kemudian korban yang memang kehilangan rumah, tadi kami sudah diskusi dengan BPBD Provinsi, dengan Dinas Sosial Provinsi, serta tadi kita juga rapat terbatas di lokasi. Setelah apel, insya Allah kita akan langsung mengajukan berbagai perubahan, dari baik itu yang bersumber dari PTT, belanja tidak terduga provinsi yang bersumber dari APBD provinsi ataupun dari yang bersumber dari APBD kabupaten. Termasuk nanti kalau memang nanti hasil geologi perlu kita relokasi, insya Allah Pemda juga akan berupaya untuk menyediakan tempatnya. Lalu nanti kita bisa mengajukan, tadi disampaikan oleh BNPB melalui Zoom, telepon, itu nanti bisa ada dananya untuk relokasi, untuk pembangunan relokasinya. Baik, untuk bantuan bagi korban yang saat ini mengungsi, apakah seluruhnya sudah terpenuhi Pak Samsul? Insya Allah sudah Mbak, kami sudah juga ada dapur umum kerjasama sama Dinas Sosial, terus baik kabupaten maupun provinsi, terus kemudian dengan seluruh elemen juga ada dapur umum yang untuk baik warga di sekitar ataupun ini para petugas tim SAR gabungan semuanya tercukupi. Kurang lebih kita menyediakan hampir 500, karena tadi dihitung dengan nanti Polri TNI masuk optimal itu sekitar 500 tim SAR gabungan. Baik, kemudian untuk pencarian korban hilang pada hari ini diperkirakan akan berlangsung hingga pukul berapa Pak? Apakah akan dilakukan hingga malam hari? Tadi dari Ketua Tim SAR Gabungan menyampaikan kalau memungkinkan kondisi sampai malam hari dan kita optimalkan selama
7 hari. Kalaupun nanti hasil kajian masih perlu, memang ada yang belum temukan dan sebagainya, itu bisa diperpanjang. Baik, di tengah cuaca yang ekstrim saat ini Pak, apa imbauan Bapak terhadap seluruh warga Cilacap untuk menghindari adanya peristiwa atau bencana seperti ini Pak? Ya, minggu yang lalu sebenarnya pemerintah Kabupaten Cilacap beserta Forkopimda dan instansi terkait sudah melaksanakan apel gelar pasukan sarana prasarana persiapan memasuki musim penghujan, yang artinya nanti kesiapan untuk apabila terjadi bencana. Terus kemudian melalui Forkopimcam dan yang ada Babinsa, Babin-Kaptimas serta kepala desa sudah kita sosialisasikan agar memang warga masyarakat yang berada di area tebing itu ketika memang hujan, posisi hujan intensitas lebih dari 3 jam dan intensitas tinggi, itu kemudian untuk lebih baik mengungsi ke saudaranya yang suasananya lebih aman, atau nanti kita siapkan di balai desa. Jadi kita sudah memitigasi dengan upaya himbauan, terutama warga yang rumahnya memang di tebing. Baik, terakhir Pak, selain di Majenang Cilacap, apakah ada daerah lainnya yang masih dalam kawasan Cilacap yang dideteksi juga rawan longsor dan warga diimbau untuk lebih waspada, Pak? Di Cilacap yang rawan longsor memang Cilacap Barat, kurang lebih ada 7 kecamatan yang rawan longsor, termasuk kemarin berarti seminggu yang lalu menutup badan jalan, tapi tidak korban, hanya menutup badan jalan sudah kita selesaikan. Terus hari Rabu, Selasa kemarin itu ada juga longsor sama di Kecamatan Majenang, tetapi di beda desa, di Desa Benar itu juga sudah ada pos pengungsian di Balai Desa Benar. Itu sudah kita buatkan dapur umum mandirinya karena kepala desanya membuat dapur umum, tapi untuk bahan permakanannya kita suplai dari kabupaten. Begitu Mbak Sapa. Baik, terima kasih Pak Syamsul Aulia Rahman, Bupati Cilacap, Jawa Tengah, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Ya pemirsa, bencana tanah longsor terjadi di Cilacap, Jawa Tengah yang terjadi pada Kamis malam. Ya, beginilah kondisi terkini Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah usai diterjang tanah longsor. 16 rumah warga yang berada di 2 dusun, yakni Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut, rata dengan tanah. Material tanah longsor setinggi 15 meter menimbun rumah penduduk. Berdasarkan data BPBD Cilacap, 20 orang warga desa belum ditemukan. Tapi efektif. Tanah longsor ini terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tebing di atas permukiman warga longsor setelah wilayah Desa Cibenying diguyur hujan selama beberapa hari terakhir. Proses evakuasi korban pun sempat dihentikan dan baru dilanjutkan siang ini. Ya pemirsa, kita dengarkan kesaksian warga Desa Cibenying yang selamat dari longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Ada suara bunyi sangat apa itu ya bunyi, tahu geruduk anak suruh keluar, tapi anaknya masih di dalam. Jadi aku terus setelah itu anaknya di dalam, saya nungguin dulu cepet itu yang berlalu di rumah sakit. Aku mah udah di luar, sampai lari ke sini, tahu udah rata itu. Siapa Pak yang kena? Yang ketinggal siapa Pak? Yang nggak ada yang tinggal itu. Anakku luka-luka tapi di rumah sakit. Sempat keluar ya. Sempat lari. Iya sempat lari, masih ada kesempatan lari, belum belum. Itu tiba-tiba tuh ada itu Pak sebelumnya Pak. Tiba-tiba nggak tahu, soalnya sini nggak ada prediksi longsor, aman-aman saja yang diprediksi di sana. Oh selama ini nggak ada? Nggak ada diprediksi di sana, tapi ini kiriman dari sana, ini orang sini nggak ada yang waspada. Semalam itu sebelum kejadian itu dengar suara apa gimana? Ya kalau mau kejadian berapa detik itu seperti pesawat. Begitu. Saya mah apanya itu, apa suara apa gitu. Gemuruh gitu ya? Ya, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi longsor sudah ada rekan kami Heri Susanto yang saat ini ada di salah satu desa terdampak di Desa Cibenying. Selamat siang Heri, bagaimana situasi terkini di sana saat ini?
Selamat siang, Pak. Saat ini kondisi terakhir di lokasi tanah longsor di Desa Haji Bening, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah ini proses pencarian korban tanah longsor masih terus dilanjutkan, di mana tim Basarnas gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD dan relawan terus melakukan pencarian di sepanjang titik-titik korban diperkirakan berada, yakni di titik-titik rumah yang tertimbun itu. Siapa? Ya, Heri, bisa sambil ditunjukkan kepada kami bagaimana situasi terkini di belakang Anda saat ini, proses evakuasi terhadap korban hilang yang dilakukan oleh petugas di sana. Dan untuk tenda yang di belakang Anda, ini apakah merupakan tenda pengungsian atau tenda para petugas yang sedang bertugas di sana, Heri? Ya, Safa, saat ini saya berada di posko Basarnas dan posko-posko bencana lain, karena untuk aktivitas live di lokasi longsor itu terkendala sinyal yang susah. Saat ini aktivitas di posko-posko ini terlihat para petugas terus melakukan koordinasi dengan petugas yang ada di lapangan. Baik, Heri, bisa ditunjukkan kepada kami bagaimana situasi terkini di belakang Anda? Sambil Anda bisa bergerak untuk bisa memperlihatkan situasi terkini di sana. Kondisi posko Basarnas saat ini ada di posko sejumlah petugas Basarnas terus melakukan koordinasi, melakukan evaluasi, di mana untuk melakukan proses pencarian agar proses pencarian berjalan dengan menemukan korban yang tertimbun. Dan saat ini kondisi wilayah Desa Haji Bening, terutama di lokasi tanah longsor ini, kondisinya mendung dan nampaknya jika hujan turun akan sangat berbahaya karena tanah longsoran yang di atas itu cukup labil sehingga mungkin bisa membahayakan para tim relawan yang melakukan pencarian. Siapa? Ya, baik, Heri, kemudian bisakah Anda perlihatkan kepada kami di mana saja titik-titik yang terdampak longsor? Ya, Safa, ini saat ini posko Basarnas ini berjarak sekitar 15 menit dari lokasi titik longsor yang berada di atas sana itu, Safa. Ini ada orang-orang berjalan ini, warga ini baru dari lokasi untuk melihat proses evakuasi. Dan lokasi ini, jalan ini menuju titik lokasi pemukiman yang tertimbun tanah longsor, dan jalan ini cukup sempit untuk dilalui oleh kendaraan roda 4, terutama masuknya alat berat itu cukup menyulitkan karena ya jalannya sempit dan kalau terjadi hujan ini akan licin. Sama. Baik, ada berapa petugas dan alat berat yang saat ini dikerahkan untuk mencari 20 korban hilang? Ya, untuk saat ini di lapangan tadi terdapat satu alat berat dan juga ada tambahan satu alat berat lagi, sehingga alat berat yang diturunkan ada 2 dan rencananya sesuai yang direncanakan ada sekitar 3 alat berat untuk melakukan proses pencarian kepada korban yang berjumlah sebanyak 20 warga yang masih tertimbun di lokasi bencana. Dan segala peralatan yang dikerahkan oleh tim relawan dan Basarnas untuk mencari korban, mulai dari gergaji untuk besi, untuk pemecah beton dan segala macam itu sudah diturunkan dengan harapan
bahwa segala upaya yang dilakukan oleh tim relawan Basarnas dan tim gabungan ini dapat membuahkan hasil dengan menemukan korban yang masih tertimbun. Pak. Ya, Heri, ke-20 korban yang hilang ini apakah mayoritas merupakan satu keluarga? Ya, ke-20 orang ini mereka bermukim di 2 dusun, yakni di dusun Cibuyut dan Tarubuhan. Mereka itu rata-rata bermukim di bawah perbukitan yang rawan longsor, dan mereka rata-rata adalah satu keluarga yang terdiri dari bapak, anak, dan istri, dan rumah-rumah yang rata dengan tanah itu kemungkinan mereka tertimbun di reruntuhan ataupun di material tanah longsor yang tebalnya cukup tinggi. Baik, apakah sebelumnya warga setempat ini sempat mendapatkan informasi atau pemberitahuan terkait adanya potensi longsor di wilayah ini? Sebenarnya wilayah yang terjadi tanah longsor ini menurut penuturan warga itu bukan wilayah yang terbilang rawan longsor. Justru yang seharusnya yang terbilang rawan longsor itu kemungkinan di atas lokasi pemukiman yang tertimbun ini. Namun tadi malam setelah diguyur hujan selama beberapa hari itu tiba-tiba tanah longsor, luncuran tanah longsor itu menimpa pemukiman yang ada di 2 dusun itu. Sebenarnya sekitar sore hari itu di atas itu menurut warga itu sudah ada retakan-retakan. Namun mereka juga tidak mengira jika malamnya itu terjadilah bencana seperti yang saat ini terjadi. Siapa? Baik, sambil Anda melangkah lebih jauh lagi, Heri, jadi ini artinya bencana longsor ini baru pertama kali terjadi di wilayah ini ya, Heri? Betul, menurut pengakuan warga, wilayah 2 dusun itu selama ini belum terjadi bencana tanah longsor. Lalu yang terjadi ini dan cukup besar. Pak. Baik, ini selain tentunya karena hujan deras dengan intensitas tinggi yang berlangsung selama beberapa hari terakhir ini, kalau Anda perhatikan lingkungan sekitar daerah ini, apakah memang ada penggundulan lahan atau sejenisnya, Heri, yang membuat akhirnya longsor terjadi di daerah ini? Kalau dilihat dari sekitar pemukiman warga ini, pepohonan masih cukup rimbun, Pak. Artinya bahwa tidak terlihat adanya penggundulan hutan, dan memang di sekitar pemukiman itu memang terdapat areal persawahan, kebun milik warga yang ditanami oleh berbagai macam tanaman yang untuk menghasilkan bagi mereka gitu. Bisa terlihat di jalan ini kan masih cukup rimbun, mulai dari pohon-pohon bambu, kemudian pohon-pohon yang berakar besar, itu masih cukup lebat sebenarnya, Java. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi kontur tanah dan juga bangunan di area sekitar lokasi yang terdampak longsor? Apakah ada kemungkinan potensi longsor di wilayah lain? Kalau di sekitar dilihat dari kontur tanah di wilayah ini memang cukup labil ya, artinya bahwa seperti yang di desa sebelah tetangga dari desa Cibenying ini, di lain desa itu kemarin terjadi longsor dan pergerakan tanah. Dan di wilayah ini juga sebelum terjadi tanah longsor tadi malam itu, sore hari itu sudah ada retakan tanah yang ada di bukit di atas pemukiman yang terdampak ini, sehingga longsor yang terjadi diperkirakan karena intensitas hujan yang cukup tinggi
yang terjadi selama beberapa hari sehingga mengakibatkan tanah itu akhirnya longsor dan menimbun pemukiman warga. Pak. Baik, lalu apakah warga yang tinggal di dekat area longsor ini sudah dievakuasi, Heri, ke tempat yang lebih aman? Ya, untuk warga baik yang korban selamat maupun yang warga rumahnya yang tidak terkena longsoran ini, mereka mengungsi secara mandiri ke rumah-rumah saudara-saudara mereka karena meskipun disediakan tempat untuk pengungsian, tapi mereka lebih memilih ke rumah kerabat-kerabat mereka karena rumah-rumah kerabat mereka juga tidak terlalu jauh dari pemukiman ini, Pak. Baik, dari 23 korban selamat ada berapa yang terluka parah dan masih dirawat di rumah sakit dan bagaimana kondisinya saat ini, Heri? Ya, dari jumlah korban yang selamat itu 5 diantaranya mengalami luka-luka. Luka-luka yang dialami itu termasuk luka yang akibat reruntuhan tertimpa bangunan rumah yang tertimpa longsoran maupun saat berlari. Satu orang berusaha menjalani operasi dan kondisi mereka saat ini sudah berangsur-angsur pulih dan sekarang mereka dirawat di rumah sakit umum daerah Majenang. Ya, Pak. Baik, Heri Susanto, mohon ditahan dulu, kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News.